dua bangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lah, ikan menyakiti telingaku aja. Orang bertakbiran di masjid sana kenapa takbiran di dalam rumah nang kene. Ulun ini persiapan paman. Ini euforia kemenangan kita paman. Nih kalau persiapan menghiasi rumah nah dengan ketupat. Iya, pian biar aja menghiasi rumah. Ulun bertakbiran di luar. Ulun kena dengan bebuannya di kampung. Naik truk paman. Naik pick up bebuannya. Ikan pandir apa? Bebuannya malam ini anak bertakbiran. Makanya ulun persiapan nih. Takbiran tuh di masjid biar lebih hikmat. Baik. Jangan takbiran di terak. Ini supaya orang tahu sejagat raya nih bahwa kita hari ini kemenangan. Ulun kada peduli paman. Ulun tetap takbiran malam ini. Allahu Akbar, Allah. Paman dari pasar beli Waalaikumsalam. ketupat. Ketupat apa lebaran? Iya kemarin dikasih Kak Ula uang dari hasil live-nya katanya. Fatimah. Kami itu orang lagi latihan ikam main potong-potong aja. Kenapa? Iya kalau aku masukkan ikam dalam ketupat itu baru ikam tahu sadar. Aku nih ngeri. Tahu Kak kita ini mau masak Duduk ketupat. lah, duduk. Kenapa paman? Duduk sudah. Wah ulun ada latihan paman. Ini penting paman Nah gugur kalau. Orang takbiran itu kadangnya kayak itu pang. Tuh ribut mulai gaduh. Takbiran itu harus apa namanya yang hikmat ya di masjid kah atau di Ini musola kan punya kah. aku mau dipakai. Itu diolahnya diolahnya gendang untuk takbiran Paman kasih tahu nanti kalau malam. Berarti Ketupat tidak ada nih lagi dipakai. gendang. Masa pakai itu? Ih, Masa kayak itu paman? ke masjid sana Iya. nah. Tapi kan ini hal yang baik juga paman. Kita menyebarkan nama-nama Allah tuh menangan kita juga. Bujur baik-baik tapi jangan sampai salah dari aturannya. Maka malam ini bebuannya ada yang ber-DJ paman. Yang takbiran ber-DJ. Allah nyat, Mana ada takbiran ber-DJ? Tambahnya Itu rame paman. takbiran itu ungkapan ungkapan ekspresi kita lah kegembiraan, kebahagiaan. Nggih. Karena kita alhamdulillah sudah bisa melewati Gini. selama Ramadan ini kan sejak di awal sampai di akhir Ramadan hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa beribadah dengan baik, ya kan? Nah kemudian mudah-mudahan karena bisa kita menata hati jauh lebih baik. Nah itu sudah fungsi takbiran itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Berarti kalau euforia berlebihan kada boleh kah? Apa aja tetap ada boleh kalau berlebihan. Tapi kan insya Allah teman-teman paman nanti datang Ada ke kah sini. Ada Iya. untuk karena kursinya nah menjelaskan, menguraikan apa gerang hikmah dari Idul Fitri. Nah kalau kayak ini ulun bisa terima paman. Dengan nasihat pian. Tapi kalau ada THR-nya paman. Ulun belum ada dapat THR dari pian ini. Besok kan habis habis sholat Idul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak pian paman. Iya. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Hanya tersambat nama pian nah. Duduk Pak. Muncul sudah. Alhamdulillah pian datang. Nih ada sebuah hadiah Hagin pian. Sini. Apa barangan aja ulah nih. HP gua ngajong lawan Ustaz. Kada. Ma Pak Ustadz lah, begayaan Pak Ustadz. Ustaz, sudah selesai kah? Udah paman, besok kita lebaran. Pokoknya Iya. kita makan opor. Opor apa memang? Nggak tahu juga sih. Opor ayam. Opor ayam Itu, lah. Ketupat. Itu kalau ketupatnya daun karing gitu lah yang ketupat opor. Kalau ketupat opor itu daunnya yang kuning, daun kelapa yang kuning itu. Ya Kalau kayak itu opor lanjur paman. itu apa Ketupat namanya? kandangan, Soto Makassar bisa, ketupat kandangan bisa. Iya. Ikan lagi daging besok. Banyak banget permintaan ini. Ya sudah kita lanjut. Kalau besok itu sudah lebaran kita. Iya. Hari ini harusnya persiapan itu. Bang Ula hari ini beli daging. Mana ada pasar sore sudah nih. Sudah ada buka lagi sudah. Ada niat emang Udah beliin. makan lo pandai. Sudah ini ulun sebenarnya. Daun bebinian tuh kada boleh kasar. Tuh harus berlemah lembut. Ya, maka sudah dipadahi Ustadz.
bulan Ramadan ini kan harus menahan diri, jangan emosi, jangan temperamental. Ada kok kacak ini alhamdulillah. Nah, ini Sama. Nah ini contoh aja. Oh aja tuh Ustaz. Paman ini memang kayak itu. Nah Ustaz, Make groger. apa namanya, ini kita sudah berada di penghujung Ramadan ini. Iya. Mudah-mudahan insya Allah nanti malam setelah salat maghrib, selesai kita berbuka puasa, ya tentu gema takbir nanti insya Allah membahana di mana-mana. Baik di masjid ataupun mungkin nanti ada takbir keliling. Sebagai ungkapan rasa syukur itu kalau kita sudah menyelesaikan Ramadan. Nah cuma ini Ustadz, kita ini merefleksikan kembali nilai-nilai Ramadan sejak awal sampai hari ini. Ini mungkin barangkali bisa dijelaskan Ustadz. Baik. Ada dua istilah yang berbeda ya, refleksi sama ekspresi. Nggih, nah kalau yang bertakbiran ulun berhimat tuh Bang, ekspresi tuh. Ekspresi itu ungkapan keluar, Nggih. kayak takbiran, Nah, ya, nggih. nong oporia tadi yang rame di mana-mana, pakai apa tadi? Naik truk Truk. ulun. Ulun pas di paling depan Pak Ustadz. Pakai DJ macam-macam. Nah, kalau refleksi itu lebih kepada arah ke dalam perenungan. Artinya selama bulan Ramadan ini apa aja yang berubah pada diri kita? Apakah ke arah yang lebih baik atau tetap aja atau malah semakin menurun? Artinya diharapkan baik malah jadi tambah parah. Nah, itu istilah perbedaan refleksi ekspresi. Nah, ungkapan rasa syukur itu tidak boleh berlebihan. Artinya ukuran berlebihan dianggap melampaui batas syariat. Misalnya membahayakan orang di jalan, sambil takbiran ribut, ngebut, bunyinya bunyi. Iya, memang kami agak brutal Bang. Paman. Kami ini kan orang ngeri-ngeri semua. Ekspresi syukurnya dengan takbiran betul. Caranya yang harus dibetulkan. Lebih santun kah atau kayak apa? Istilahnya lebih santun. Kalau keliling itu enggak apa-apa. Tapi bukan dengan gaya konser, kayak konser Yang rocker yang Iya. kayak kurang ada. Pada yang dipuji ini kan disebut nama Allah. Yang orang yang memuji misalnya ada berbaju, teriak-teriak kata ruas. Nah ini orang adab. Nah itu kira-kira. Iya, bubuannya rancak tuh kalau yang ber-DJ itu berbuka baju. Iya, Mungkin mengekspresikan itu Betul. mungkin menang Saking banar senang. si Dini, menang banar. Padahal ada kurang puasanya. tepat ya, Bang. Misalnya lah itu. menang benar. Makanya coret-coretan di awak baju nih. Emang lulusan. Dia badan. Berhemat benar. Berhemat benar guru lah, Ustadz lah. Padahal belum tentu puasa lah. Puasa juga. Iya. Belum tentu. Itu ada kawal ulun. Iya. Jadi pas sembahyangan Idul Fitri, padahal ulun tahu nih rancak buka mokel dengan ulun. Wah, iya, kalau tengah hari itu makan kami nasi pecel. Pas sembahyangan Pak Ustadz, Sidin bebolang, bertasbih di tangan. Jadi ketemu ulun pas berhadapan kayak ini. Allah Akbar. Hati ngakak. Ulun tahu IP-nya nih ulun. Kayak orang dapat Lailatul Qadar aja. Ih, asli berkajutan. Ulun aja takajut. Nah Ustadz, Iya. barangkali untuk merefleksi nilai-nilai Ramadan yang sudah kita lewati ini kan, ini hal-hal apa yang mesti kita menjadi perhatian kita tuh, Ustadz? Betul. Mana yang harus kita koreksi, Iya. mana yang harus kita tingkatkan lagi. Betul. Nah, setidaknya ada 6 mungkin. Banyaknya anak. Banyak. Mudah-mudahan cukup waktunya lah. Oke, secara umum lah satu Ya. tentang target puasa. Nah, target puasa itu takwa. Artinya refleksinya kita merenung sejauh mana kita berhasil mencapai derajat takwa itu. Arti takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Minimal sholat kita misalnya bisa kita lihat dari awal bulan Ramadan 5 waktu itu kita kerjakankah, gitu. Puasa tuh baikkah kita melaksanakannya, adakah kita ngaji-ngaji misalnya. Kalau ada kelebihan harta, adakah kita bersedekah misalnya. Itu bagian tadi evaluasi target puasa tadi takwa.
Yang kedua tentang target Ramadannya. Nah, ketika orang mempersoalkan, tidak ada hadis yang menyebutkan awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, akhirnya pembebasan dari api neraka. Itu bukan dimaksudkan membagi, tetapi menyebutkan target, tahapan target dari puasa yang bisa dicapai. Artinya aku dengan Ramadan ini harus dapat rahmat. Aku harus dapat ampunan Allah. Aku harus dapat bebas dari siksa api neraka. Nah, kan sebagaimana hadis yang artinya celaka orang yang telah menemui bulan Ramadan berakhir dan dia belum dapat keampunan dari Allah. Nah, itu kan target Ramadan. Nah, misalnya itu perlu kita refleksikan, kita renungkan. Padahal puasa, sholat tarawih, Betul. kan peluang malam Lailatul Qadar tuh kan Ustadz lah, intinya itu ya pengampunan dosa tadi ya. Betul, mengharap Man itu. soma Ramadan, Masya kan Allah. iman Nah, wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Betul. Kan Ustadz juga semalam Majaripian. ada sini menjelaskan kalau artinya orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban tadi kan berharap balasan dari Allah, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Betul. Nah, maka tadi Jasidin rugi kalau orang begitunya berada di Ramadan, begitu dia keluar Pada dapat tidak ampunan. mendapatkan ampunan. Padahal pintunya itu siang malam dibuka terus lah, pintu Betul. ampunan. Lah, luar biasa Ramadan ini berkahnya siang malam. Kalau bulan-bulan lain kan hanya ada sehari 2 hari kadang. Betul. Ada malamnya aja yang berkah, Iya. siangnya kadang. Ada Ramadan ini siang malam gue bilang. Siang malam. Ramadan ini itu rugi kalau kada dimanfaat. Nah, ini yang perlu kita merefleksikan itu. Nah, dan ini baru 2 disambat beliau, 4 lagi. Oke, masih ada 4 nih, panjang nih. Lanjut. Lanjut. Supaya utuh kita nih dapatnya Utuh lah. utuh. Nah, yang ketiga yang terkait dengan peralihan waktu dengan kewajiban membayar zakat. Nah, kita tidak bicara proses pembayarannya, tapi kita bicara hikmah zakat. Zakat fitrah yang kita keluarkan atau zakat harta yang kita keluarkan, apakah berhasil mensucikan jiwa kita ini? Suci dari apa? Sifat bakhil, pemalar, pelit, engken ya orang Banjar tuh. Nah, itu harus kita artinya kita gali. Oke lah kita melakukan zakatnya, tapi apakah hikmah itu betul tertanam pada diri kita? Hanya tidak sekedar formalitas melaksanakan. Nah, gitu. Tuh. Kemudian lagi takbiran tadi itu. Takbiran itu kan menyatakan Allah Maha Besar. Ini sebuah kesyukuran, pengakuan, ekspresi juga yang kita keluarkan betapa bahagianya kita. Bukan telah menang, belum tentu menang. Tapi setidaknya sudah berhasil melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Setidak-tidaknya syukurnya di situ dulu. Kita gembira karena sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dengan berpuasa Ramadan tadi. Termasuk juga dengan bayar zakat. Termasuk juga dengan menghidupkan sholat malam, sholat tarawih. Nah, itu yang kita syukuri. Nah, seraya berharap mudah-mudahan Allah menerima ketaatan yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, begitu juga kita berharap mudah-mudahan Allah tuh mengampuni, menghabiskan seluruh dosa-dosa kita. Amin. Nah, termasuk juga mengabulkan seluruh permintaan kita selama bulan Ramadan ini. Nah, jadi kalau takbiran itu bisa menjadi sebuah refleksi ke dalam nih ya. Diharapkan itu kebesaran Allah tuh merasuk pada diri kita. Sehingga ketaatan di bulan Ramadan masih bisa berlanjut di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah tertanam kebesaran Allah di dalam hati kita. Nah, itu jadi tujuan takbir itu. Jadi bukan sekedar ekspresi Ucapan aja lah. tapi juga harus dengan kalau bisa
perenungan perasaan dihayati dengan hikmah tadi itu. Nah, gitu. Khusyuk istilahnya. Tapi kalau masalah di keliling itu tidak jadi masalah. Tidak harus di masjid. Boleh di mana-mana. Tapi tadi caranya aja. Ya yang santun, Nah, itu. baiklah. Karena kan menyebut nama Allah lah. Betul. Jadi Allah Lu mulai sadar nih tadi itu. Padahal lu menggebu-gebu sudah anak anu. Jadi takbiran itu bukan hanya sekedar menyatakan Allah Maha Besar, tapi juga didorong dengan rasa kesyukuran. Nah, kesyukuran. Nah, syukur itu identik dengan melaksanakan atau memanfaatkan apa yang Allah berikan sesuai dengan peruntukannya. Kesehatan misalnya digunakan untuk berbuat taat, nah gitu. Jadi itu hakikat syukur, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan peruntukannya. Artinya tidak digunakan untuk maksiat, justru untuk Allah yang ngasih, malah Allah yang dilawan dengan nikmat itu. Wah, dapat duit berpoya-poya. Nah, padahal Allah yang bari nih. Istilahnya kayak itu. Nah, Ustaz, saya Nggih. dulu boleh. ya. Aku mau nanya nih, kalau misalnya kita kan bantu mama misalnya masak kan Iya. malamnya itu buat persiapan lebaran besok. Nah, kita nggak sempat ikut takbiran, nggak sempat ikut merefleksikan apa yang telah kita perbuat. Itu ada Bagian saran dari nggak iya. buat cewek-cewek yang begitu? Ada dispensasi lah misalnya. Takbiran itu untuk menyebarluaskan lah, meramiakan. Memang itu tugas pria. Nah ya kalau tugas ulun memang. Ikam di rumah aja tenang, Ding. Walaupun beda gawian, Iya. tapi ketika berbagi tugas akan dianggap sama. Nah, jadi lalakiannya, takbirannya, ini bibiniannya menyiapkan masakannya. Nah, ini itu, makan isuk. nah itu sudah berbagi peran. Berbagi peran. Nilainya sama. Kalau dua-duanya umpat takbiran, isuk makan apa kita? Ya sudah. Nah, Baik Ustadz, kita tahan dulu sebentar. Barangkali kita menyapa penonton di rumah dulu. ya siap. Baik penonton yang ada di rumah, kami kembali mengundang Anda semua untuk bergabung di acara Cahaya Ramadan. Pada kesempatan hari ini, silakan menghubungi di layanan telepon live ya, interaktif 0811 49000046. Boleh WA, WhatsApp atau komen juga di YouTube ya. Silakan nanti Ulah atau Dwi nanti akan membacakan. Ya. Silakan Iya, bertanya. ada kuis-kuisnya Kita juga. tunggu. Insya Allah Ustadz juga siap nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Nah, Insya Allah. tapi sebelum itu Paman, kita iklan dulu. Oh. Sebelum iklan, ulun hana bepantun dulu. Seperti biasa, Mama. Kayak biasa. Pergi ke masjid pakai sarung biru. Cakep. Di jalan baru sadar pakai sepatu satu. Cakep. Cahaya Ramadan masih seru. Tapi sabar, kita jeda iklan dulu. Waduh, bubuannya lagi nelpon. Ya, halo, Udin Jebak. Kenapa? Iya, aku ini persiapan, tapi aku ini sadar Bang sebenarnya. Kada boleh megah-megahan kayak itu. Iya kah? Kalau kada umpet 5.000 buannya kah? Aduh, ya sudah, kena. Abis bukaan aku ke sana. Roy. Ikam habis bukaan umpat aku, kita takbiran. Ikam bawa keyboard ikam, bubuannya ramian. Bujur. Bedangdutan aja kita beelektun sambil takbiran. Sudah gas ya sudah kok. Oke, ya sudah. Kayaknya kamu umpat lah. Jangan sampai kada umpat. Aman ya. Oke lah. Aku mau kada dikeroyok bubuannya nih kalau kada anu. Aku situ dulu. Siap-siap nih. Maaf gayanya, Pang. Assalamualaikum. Lah, ini. Salam. Kemana? Aku nih lewat mana nih? Ikam nilah. Ay, gayanya apa? Ujar tadi pada sadar. Kenapa tadi dirayu kawan pulang membawai takbiran pakai truk masih mau umpat juga. Ulun nih paman lah. Jujur aja, dalam hati ulun sadar. Tapi kalau ulun kada umpat, ulun dikeroyoki bebuannya kena. Karena ulun ketuanya.
ulun yang di depan Allahu tuh. Nah, Akbar. yang bergoyang, meramikan. Masa belum sadar juga, Bang? Ini kepentingan orang banyak, Paman. Pentingan apa? Karena bebuannya kesian. Ulun ini kesian bebuannya aja, Pak Ustadz. Kalau ulun pribadi aja Ya kagak. sudah, artinya kada apa-apa. Tapi dengan catatan tetap menjaga ketertiban umum, jangan mengganggu arus lalu lintas. Nah, tuh udah mari. Kada mau ulah keributan, ya, memancing kerusuhan apa dan sebagainya. Ya. Mau kada mau ya sudah Ustaz lah, Oke. karena memang sudah budayanya kayak Iya, itu. Hanya itu tinggal tiap kayak apa tahun. supaya jangan sampai ada timbul masalah itu aja. Iya. Sebab karena kesannya kada baik dengan orang lain. Kan? Ya, siap. Maka ini malam apa? Malam suci. Suci. Malam kenapa harus sakral. dengan cara-cara yang kada elegan kayak gitulah istilahnya kan. Iya. Hati-hati loh. Iya, Bang. Dewi. Kita mau masak ketupat aja, lihat kayak ibu-ibuan. Ini habis kayak Gimana? tapasan. Jujur. Anu, Iya lagi. kayak acil buras pinggir sungai Nah utama. tuh. Jadi Udah, Ustaz, lepas aja lah. barangkali bisa dilanjut lagi Ustaz lah. Oke. Tadi apa yang mesti kita apa yang menjadi perhatian kita tadi Ustaz yang ada 6 jar sampai tadi kan. Nah, Setelah itu nanti baru kita baca YouTube komen-komen itu. Oh iya, Iya, siap Paman. Paman. Sudah Siap. mulai masuk banyak sudah. Oh, banyak apa, Man? Oh, alhamdulillah. baik. Oke, Silakan, Ustaz. selanjutnya ya. Lanjut. Ya, lanjut. Refleksi sholat. Nah, sholat Ramadannya besok insya Allah ya. Nggih, Nah, nggih. itu apa maksudnya? Apakah hanya sekedar sholat? Yang dimaksud adalah kebahagiaan bersama. Artinya masjid atau tempat ibadah di mana dilaksanakan, kita kumpul di sana. Sebenarnya untuk sama-sama merasakan kebahagiaan itu. Nah, berbagi kebahagiaan. Kenapa? Karena wanita-wanita haid pun oleh Nabi, walaupun mereka tidak boleh sholat, tapi tetap disuruh berbaur, berpartisipasi. Oh, empat datang juga. Empat datang juga. Nggih, nggih. Kalau ke masjid ya di luarnya aja. Kalau di lapangan bebas karena ada kesucian tempat. Nah, Nggih. saking jangan sampai ada orang Islam yang ya merasa tidak ikut berbahagia. Nah, setidaknya itu refleksi dari sholat. Yang terakhir itu masalah kembali ke fitrah. Yang biasa kita ucapkan minal aidin wal faizin. Nah itu. Aidin itu artinya orang yang kembali kepada fitrah. Nah faizin itu orang yang menang. Artinya kalimat itu sebenarnya adalah artinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali ke fitrah dan orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan. Nah, fitrah apanya? Fitrah manusia ini sebenarnya fitrah, kalau bahasa psikologi itu insting religion. Ada insting beragama, ada kepatuhan, ketundukan kepada Allah. Nah, jadi dengan puasa Ramadan, dengan sholat, kegiatan kita ngaji, tadarus, selong itu adalah bagian dari fitrah itu. Iya. Kita menunjukkan diri kita memang hamba Allah. Nah, Nah, Ham. ada yang sudah nelpon. bergabung. Kita sapa dulu Iya, setelah. iya. Baik. Terima kasih penonton yang sudah bergabung di Cahaya Ramadan. Silahkan. Dari siapa? Assalamualaikum. Ya, dari siapa? Alamat di mana? Halo. Halo. Dari Samarinda Siapa? dan Abdi dari Samarinda. Abdi. Abdi dari di Samarinda. Samarinda. Silakan, ada yang mau ditanyakan dengan Ustadz? Halo. Mau bertanya atau Halo. ikut kuis? Kalau kuis nggak ada ya, karena kita ini hari terakhir hari ini. Oh begitu, Paman. Iya, ngantarnya pulang. Karena hadiahnya sudah habis kemarin tadi. Ya udah, berarti ngantarnya tanya juga. nih berarti. Siapa yang ngantar bebuan Abdi, TPRI? Abdi silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan refleksi Idul Fitri. Halo. Loh, kok Abdi? Tadi ini materinya apa tadi? Mohon maaf. Refleksi malam Idul Fitri. Ini nelponnya selang Kadi. Saya mau menanyakan Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang apa aja faidah yang bisa dikerjakan di malam Idul Fitri ini. Mhm. Terima kasih. Iya, iya.
Baik, terima kasih Abdi dari Samarinda. Dari Samarinda. Mungkin Iya. kita gabung dengan pertanyaan si siapa namanya Oh, ini? yang di media sosial. Kakak Samarinda, Ustadz izin bertanya, selain takbiran malam Idul Fitri itu apalagi yang bisa dikerjakan, yang dilakukan sama tadi ya, Ya kurang lebih. Kurang lebih Betul. kayak itulah. sampai menjelang Idul Fitri. Ya. Betul. Kadang-kadang Ustadz lah kayak gini nah, karena orang ini saking senang, saking himungnya dengan Idul Fitri, sehingganya kada lagi terpikir hendak melakukan introspeksi evaluasi sebagai bentuk refleksi tadi kan. Betul. Ada yang sibuk memasak, ada yang takbiran keliling, Iya, ada yang Ulun macam-macam. takbiran keliling kalau karena begadang nih. Jadi subuh tuh kada sembahyang ulun. Nah, itu ruginya di situ. Tapi perasaan ulun karena ulun berjuang nih. Iya, iya. Iya meramikan kalau behimat banan. Tapi ya itu pang kewajiban. Itu jar ikam. Ujar ulun lah salah. Itu jar ikam kayak itu memang. Nah, lalu kayak apa nih pendapat Iya. kita? Pendapat. Iya, Iya. dengar dulu. Menyambut malam Idul Fitri memang yang paling utama itu takbiran. Dengan hikmat seperti tadi itu ya. Artinya memang kita harus betul-betul disunatkan memperbanyak, memperbesar nama Allah. Takbir itu berarti Allah membesar, berarti memperbesar, Iya. mengagungkan nama Allah. Yang kedua, jangan lupa zakat fitrahnya. Itu juga jangan asik keliling-keliling lah, zakat fitrahnya kan Kada dibayar. Dan itu yang ketiga sebenarnya dalam belajar dari surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan dan kemenangan itu telah tiba. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kata Allah di situ, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, artinya baca subhanallah, dan yang terakhir itu wastaghfirhu, minta ampun. Ini bagus. Keberhasilan dalam melaksanakan ibadah itu anggap aja sebuah kemenangan. Tapi di ujung kemenangan itu tidak harus lupa dengan apa yang pernah dilakukan. Siapa tahu barangkali ya kita juga manusia biasa, banyak salahnya. Dalam ibadah yang kita kerjakan pun belum tentu semuanya benar. Maka kebenaran itu kita ungkapkan dengan subhanallah, maha suci Allah. Adapun kekurangan yang pada diri kita dalam mengerjakan ketaatan tadi, kita nyatakan dengan astagfirullah. Ya Allah, saya minta ampun. Nah, itu jangan lupa juga. Dan ini tidak hanya pada malam Idul Fitri aja. Ini berlaku untuk setiap sesudah kita melakukan ketaatan. Nabi saja kalau sudah sholat, sudah selesai salam, beliau langsung beristighfar 3 kali. Nabi. Artinya Nabi itu kurang apalagi khusyuknya sholat beliau itu. Beliau orang yang berusaha melaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Masih saja beristighfar, menyatakan masih ya minta ampun lah. Siapa tahu masih ada yang salah. Apalagi kita Kayak ulun nih, belang kambingan. Masuk lagi Ustaz. Kita sapa lagi Ustaz ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum yang sudah bergabung, terima kasih. Dengan siapa? Dan di mana? Halo. 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 Baik, barangkali terputus ya. Putus kayaknya. Paman. Ustadz, kita sambung lagi. Iya. Ada komen lagi, Paman? Ada, banyak nih komen. Bacakan, Paman. Nah, ini maaf melenceng dari Son Vergil 3782. Maaf Ustadz, agak melenceng pertanyaan, bagaimana hukumnya jika seseorang ingin menggabungkan niat puasa qadha mengganti utang puasa dengan puasa Syawal 6 puasa sunnah 6 di bulan Syawal, digabungkan niat qadha sekaligus Geng. puasa Syawal juga. Geng. Oke, itu jawab ya. Nggih. Oke. Jadi mengqadha Ramadan itu hukumnya wajib.
Cuma dikerjakan di luar waktu Ramadannya. Misalnya mengqadha. Lalu orang ini ingin memanfaatkan puasa sunat Syawal. Pertanyaan, boleh tidak menggabung? Oke. Intinya masalah ini ulama berbeda pendapat. Di antara pendapat itu ada yang membolehkan. Alasannya apa? Seperti orang yang mandi junub di hari Jumat. Junubnya hari Jumat. Jadi dia niat mandi junub. Atau mungkin kita tahu dulu Kak. Jangan sampai kabur. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum, dengan siapa? Bapak atau Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bijak benar orangnya ini. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bapak? Di mana Pian? Cahyo dari Samarinda. Cahyo dari Dari Samarinda. Samarinda. Silakan Bapak Cahyo ingin bertanya dengan Ustadz. Monggo silakan. Afan Ustadz, saya mau tanya, jika saya domisilinya di Balikpapan, Iya. sedangkan saat ini saya di Samarinda, nah itu untuk zakat fitrahnya apakah boleh di Samarinda atau harus di Balikpapan? Ada lagi? Ada yang lagi? tanyakan? Pak Cukup Pak Cahyo? Ya mungkin Ustadz. Ya. Oke, Baik, terima kasih Pak Cahyo. Cahyo. Nah ini Ustadz lah barangkali bagian dari refleksi Ramadan Betul. kita ini. Artinya jangan sampai terlupakan untuk membayar fitrah. Nah hanya saja berusaha bekerjanya di Samarinda, tapi rumahnya di Diam di Balikpapan. Balikpapan. Nah ini paling pas nanti di mana mengeluarkan fitrahnya itu. Betul. Asal jangan keulah aja kurang. Iya. Kalau ke ulun putar nih. Iya. Dijual di live nanti. Silakan Ustadz. Kita jawab yang Lanjut yang tadi. yang baru jawab. pertama dulu. Iya, silakan, itu gantung Pak. masih itu. Yang pertama tadi sampai di mana? Tadi sampai mandi itu. Oh iya, Mandi betul. junub tadi. Nah, misalnya ada orang hari Jumat bagi laki-laki nih mandi junub di hari Jumat. Nah, dan dia kan ada juga tugas untuk menghadiri Jumatan. Iya. Nah, mandi hari Jumat untuk ke masjid itu sunat. Mandi junubnya wajib. Nah, bolehlah satu kali mandi itu dengan dua niat. Nah, artinya menggabung dengan satu mandi dengan dua niat tadi. Mandi junub langsung mandi sunat Jumat. Boleh. Kan boleh. Ini pendapat lo ya. Iya. Ada yang pendapat tidak boleh harus sendiri. Oke, itu ada. Yang ulun ungkapkan ini pendapat yang membolehkan dengan alasan seperti tadi. Menggabung dua niat Menggabung tadi. Nah, Satu kalau dengan pekerjaan puasanya tapi tadi? dengan tadi. Dua dua niat. niat. Puasanya kan sama aja, tidak berubah. Oke. Nah, gitu. Berarti Boleh aja. ada ulama yang berpendapat boleh puasa qadha sekaligus puasa Syawal. Gitu. Ada juga yang tidak harus dipisah. Karena barangkali mungkin karena sama puasanya kan. Betul, karena sama. Menahan diri dari lapar, haus, dan Sama, sebagainya. cara mengerjakannya sama. Nah, itu. Hanya niatnya saja. Niatnya aja. Dua niat. Apa tuh in one? Itu Dua ada. iya, Dua, dua kan? jadi satu. Iya, iya. Dua niat jadi satu pekerjaan. Betul, betul. Nah ini pulang Ustadz dari Tadi siapa yang ini? zakat tadi? Oh, zakat. Nah, Yang pertanyaannya ini. Jangan pian berondong. saking banyaknya anu komen di YouTube ini. Nah. Rami berarti Pak Mana? Ini Rami. Bisnis nih, Paman. Tadi, kalau bicara tentang waktu mengeluarkan zakat, itu ada kurang lebih 5. Ada waktu boleh sejak awal Ramadan. Nah, ada waktu wajib begitu adzan maghrib. Tapi bagi orang yang memenuhi syarat, maksud memenuhi syarat itu dia hidup di bulan Ramadan dan sempat menemui bulan Syawal, itu waktu wajib. Nah, di pembahasan waktu wajib inilah yang terkait dengan pertanyaan tadi. Nah, kata ketentuannya bahwa orang tersebut harus mengeluarkan zakat di tempat ketika kewajiban zakat itu dia ada. Nah, misalnya ketika tadi saudara penanya tadi Cahyo tadi ya, misalnya maghrib ini berada di Balikpapan, bagusnya memang diserahkan di Balikpapan. Tapi kalau dia berada di Samarinda, bagusnya di Samarinda. Nah, jadi sesuai tempat di mana dia berada. Pada waktu mengeluarkan fitrah. Waktu mengeluarkan fitrah tadi itu terkait dengan waktu wajib. Ada waktu afdal tapi rawan. Artinya paling utama nih, cuman rawan berisiko tinggi. Sesudah sholat subuh
menjelang sholat Idul Fitri. Fitri. Ya, Rawannya kalau kada ingat. Kada ingat juga yang Pas kada terbayar. Iya, lewat nanti. Jadi kalau usah cari yang abdal daripada kada ingat kada Sianang terbayar. dicari hendak di bari pita ada Kada ada orangnya. lagi. Nah, tuh. Beli kampung orangnya. boleh kampung atau ke masjid duluan sudah ke lapangan. Tuh, duluan sholat kan. Iya. Nah, itu. Itu luput Ram. Selisih ngarannya tuh. Ini Ustaz sebelum oke. sebelum kita closing nih ada satu lagi nih. Muhammad Fikri Salam 944. Ustadz izin bertanya apa amalan yang paling mujarab untuk kita bisa bertemu lagi di Ramadan selanjutnya? Anu aja Ustadz suruh anu aja setiap habis maghrib minum kopi sebelah yang sholat tuh. Insya Allah apa Paman? Iya tuh artinya kalau masih minum kopi tiap malam sampai ke Ramadan karena sampai ke yang Ramadan umur tuh. ketemu tuh. Jujur ya. Atau yang kedua jangan berampih bernapas lah. Ya. Nah, bejur. Barangkali mungkin ada zikirnya kah doanya kah, Ada. supaya bisa disampaikan lagi ke Ramadan berikutnya. Yang ada seperti orang soleh. Kepada yang sudah lewat mereka meskipun gembira tapi juga ada keprihatinan. Gembira karena sudah melaksanakan, prihatin karena masih belum ada kepastian diterima atau tidak. Nah, kepada yang akan datang mereka sangat berharap mudah-mudahan dipanjangkan umur lagi Iya. untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, istilahnya tuh Ramadan, bulan yang terulang belum tentu menguntungkan. Nah, kenapa Ramadan disebut bulan terulang? Bagi yang hidup, Iya. Bagi yang panjang umur. bagi yang panjang umur terulang. Tapi belum tentu menguntungkan bagi yang menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan. Nah, jadi niat minta panjang umur supaya dipertemukan lagi itu. Kalau mati belum sampai ke Ramadannya, itu sudah ditulis dengan niat ibadah sudah bagus banget. Jadi kita memang harus menggantungkan niat kepada perbuatan baik meskipun waktunya tuh masih lama. Kayak haji misalnya, apabila berangkat niatkan aku hendak berniat haji. Maka setiap tahun orang yang berniat seperti itu belum berangkat sudah ditulis pahala hajinya. Baik Ustadz, barangkali karena waktu Masya sudah Allah ya. mendesak ini Masya Allah. dan barangkali ada sedikit aja Ustadz sebagai apa namanya nih closing kesimpulan Iya. kita hari ini. Iya. Kan, Ustaz? Jadi terkait dengan tema kita ya refleksi malam Idul Fitri adalah proses ke dalam muhasabah introspeksi diri kita terhadap ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Nah, jadi di hadapan kenyataan ini kita berharap ya tadi mudah-mudahan betul Ramadan ini mampu merubah kita kepada keadaan yang lebih baik. Yang dulunya jauh dari masjid jadi dekat, yang dulunya jauh dengan Quran jadi akrab, gitu. Yang dulunya ya kalau puasanya mungkin tidak puasa ya, tapi paling tidak sudah terlatih lah menahan diri bukan hanya dari makan minum, terutama dari yang haram. Gitu. Jadi puasa yang sebenarnya itu bukan menahan makan minum yang halal, tapi menahan makan minum dari yang haram. Itu yang paling penting. Artinya yang halal aja kita bisa mampu Bisa jaga tahan. dengan baik, kita tahan, terlebih yang haram. Yang Harusnya haram. kita rupaya. Nah, ulun kira begitu Iya. kesimpulannya. Ustadz terima kasih banyak. Terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan dan sekaligus pencerahan buat kita agar nanti kita bisa mendapatkan nilai Ramadan yang terbaik lah tahun Insya ini. Allah, Mudah-mudahan. amin, Insya Allah. amin, amin. Diterima amal ibadah kita, Amin, diampunkan amin, dosa-dosa amin. kita. Ustadz sekali lagi terima kasih banyak atas Sama-sama kehadirannya. semuanya. Kasih, Dan Ustaz. penonton, ini adalah merupakan episode terakhir Cahaya Ramadan di penghujung bulan Ramadan. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah hilaf. Kita akan menyambut tibanya Idul Fitri besok di tanggal 21 Maret 2026. Kami seluruh keluarga besar Cahaya Ramadan dan para kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesehatan, berkah usia kita. Amin. Dan kita nanti akan ketemu lagi di tahun yang berikutnya, di tahun 2027. Amin. Tahun 1448 Hijriah. Mudah-mudahan panjang umur kita berataan. Amin. Ya Rabbal Ketemu Alamin. lagi. Ih, sedih. Terima umur kasih lo akhir-akhir pemirsa ini. atas perhatiannya. Dan insya Allah kita selalu diberikan kekuatan, kemudian semangat di dalam kita menjalankan ketaatan demi ketaatan dalam upaya kita untuk memperoleh predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Ustaz lah. Amin. Semoga nanti Diberikan Cahaya berkah. Ramadan ada lagi Ya, tahun depan. Tentu tahun depan. Tahun Iya. depan Cahaya Ramadan Semoga akan ya, hadir Paman. di penonton setia TPRI Kalimantan Timur. Nah, Kesannya Ulun hari ini luar biasa Bu Empat Cahaya Ramadan ini. Banyak pencerahan yang Ulun dapat. Betul, Mulai betul berubah sekali. dah Ulun nih. Iya bujur. Ulun nih balas sebenarnya, tapi alhamdulillah dengan Cahaya Ramadan nih, luar biasa. Ketuk lah hatinya lah. Ceketuk Ulun. Kayak ada yang ngetuk nah. Tuk tuk tuk. Assalamualaikum jadinya. Ayo bulik nak. Jan. Kembali ke Fitri. Nah. kemudian Ustadz ini kemudian Ustadz apa namanya kesan dan sekaligus pesan sampai ini Iya, iya. selama apa namanya ya Selama Ramadan dua ya. kali ke tiga kali Tiga kali. tiga kali Nah, kan 3 kali, sebagai Ustaz. narasumber Iya, iya. di Cahaya Ramadan ini menurut Iya, kalian iya. kayak apa nih Ustaz? Nah, sesuai dengan anunya ya apa namanya programnya Iya, Cahaya Ramadan. Artinya kaum muslimin diberikan pencerahan tentang bagaimana melaksanakan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ulun menilai artinya program ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan di tahun-tahun yang akan datang karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bagi para begitu. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Ulah Terima kasih banyak Ustaz. semangat, Dwi, Paman. semangat. Insya Allah nanti tahun depan kita ketemu Amin. lagi di Cahaya Ramadan. Joy. Joy. Terima kasih Bang Joy. Besok Terima kita kasih main drum penonton lah, semuanya. Terima kasih juga penonton setia TVRI di rumah dan di yang nonton di TV ataupun di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Mama.